Halo Mas, Mbak. Halo. Iya, halo Pak. Ya, kita mulai lagi ya. Iya Pak. Sampai mana ya? Nah ini hipotesis ya. Ini terlihat Mas, Mbak? Belum Pak. Oh, bentar ya. Ya, ini. Iya Pak, sudah. Ini ya, oke, hipotesis. Ya. Jadi, tadi sudah saya uraikan mengenai teori yang di bab 2 ya. Kemudian yang terakhir ini kita akan membahas bagaimana menulis hipotesis. Ya, ini. Nah, ini ya. Mengembangkan hipotesis. Nah, ini kita akan belajar bagaimana menulis hipotesis ya. Karena di beberapa skripsi maupun tulisan-tulisan itu kadang-kadang hipotesisnya keliru ya. Baik itu menulisnya maupun statementnya keliru ya. Oke, sekarang kembali ke tadi hipotesis. Nah, ini. Nah, hipotesis itu apa? Ini menurut sekarang itu hubungan yang logis antara dua atau lebih variabel yang dinyatakan dalam bentuk pernyataan yang dapat diuji. Jadi intinya itu hubungan yang logis antara dua variabel atau lebih dinyatakan dalam pernyataan yang dapat diuji. Itu adalah hipotesis. Jadi intinya itu hubungan yang logis antara dua variabel atau lebih dalam bentuk apa pernyataan yang dapat diuji. Nah, kemudian jenis-jenis hipotesis itu ada hipotesis komparatif, ini ya, hipotesis komparatif itu merupakan perbandingan ya. Kemudian hipotesis asosiatif itu merupakan asosiasi, korelasi maupun kausal. Nah, ini hipotesis. Nah, kemudian selanjutnya adalah, nah ini jenis-jenis hipotesis. Ini ada hipotesis nol dan hipotesis alternatif. Kalau hipotesis nol itu artinya tidak terdapat perbedaan, kalau itu komparasi ya, atau tidak terdapat hubungan, atau tidak terdapat pengaruh, itu hipotesis nol, sama dengan nol. Kemudian hipotesis alternatif itu terdapat perbedaan, kalau komparasi, atau terdapat hubungan, atau terdapat pengaruh antar variabel satu dengan variabel lainnya. Itu kalau hipotesis alternatif ya. Nah, di sini masalahnya hipotesis itu
penelitian-penelitian sosial itu untuk menerima hipotesis yang diajukan, sehingga banyak menggunakan hipotesis alternatif, sehingga hipotesisnya itu biasanya ditulis dalam bentuk H1, H2, H3, dan seterusnya ya, itu hipotesis dalam penelitian. Nah, dimaksudkan untuk ini menerima hipotesis ujinya itu, bukan hipotesisnya tidak sama dengan 0 ya, bukan. Nah, itu kira-kira seperti itu hipotesis. Kemudian apa isi hipotesis itu? Ini, jadi dalam berhipotesis itu satu adalah berdasarkan teori. Yang kedua, berdasarkan pendapat ahli atau pakar. Yang ketiga, berdasarkan hasil riset sebelumnya. Jadi isi hipotesis itu satu tadi adalah teori ya, teori yang menjelaskan hubungan atau perbedaan antar variabel yang dihipotesiskan. Kemudian yang kedua adalah pendapat pakar atau expert ya, atau regulasi. Kemudian yang ketiga itu didukung oleh hasil-hasil penelitian sebelumnya yang sejalan. Nah, ketiganya ini dijadikan dasar pengembangan hipotesis yang ditulis dengan alur pemikiran dan penalaran yang logis dan sistematis. Itulah hipotesis ya. Jadi hipotesis itu isinya 3 ini. Nah, kalau di dalam gambar ya seperti ini. Jadi ketika berhipotesis yang pertama itu didahului oleh atau ditulis sebelumnya itu ini argumen-argumen yang pemikiran yang dan penalaran yang logis dan sistematis di sini. Jadi hubungan antara variabel X dan Y itu dijelaskan dengan teori, kemudian mengutip pendapat-pendapat ahli, kemudian didukung oleh hasil-hasil riset, itu isinya hipotesis. Nah, contohnya bagaimana? Contohnya ini. Nah, ini pengaruh usia CEO terhadap keputusan hedging, ya. Ini usia CEO. Nah, usia CEO ini coba lihat ini. Usia CEO merupakan jumlah tahun waktu kehidupan CEO itu sejak tahun kelahirannya dan seterusnya. Dia mengutip pendapatnya Ying. Ini ya, pakar ya, pakar. Nah, ini kan tadi hipotesis isinya ini kan berdasarkan pendapat pakar mengenai konsep dan seterusnya ya. Kemudian selanjutnya ini menurut teori upper echelons, proses dan strategi dalam suatu organisasi tidak akan terlepas dari individu yang terlibat dalam pengambilan keputusan organisasi tersebut. Hal ini mengakibatkan peran CEO menjadi penting dan seterusnya. Ini menurut teori upper echelon. Jadi di sini dia uraikan teori yang dipakai ini. Teori yang dipakai untuk menjelaskan hubungan antar variabel itu ya. Nah, kemudian contohnya lagi, jumlah penelitian mempelajari pengaruh usia CEO terhadap perilaku manajemen risiko, utamanya keputusan hedging. Grossi menemukan pengaruh positif usia CEO terhadap penggunaan hedging. Kemudian penelitiannya ini ya, Bertrand, Yim, Sterling, dan seterusnya. Ini menunjukkan ini berdasarkan hasil penelitian sebelumnya. Jadi hasil-hasil penelitian sebelumnya dijadikan sebagai pendukung hipotesis yang dilakukan. Ini ya. Jadi isi hipotesis itu biasanya yang bagus itu terdiri dari 3 ini. Ya, ada teorinya, ada pendapat pakar ahli yang dikutip, kemudian didukung oleh hasil-hasil riset sebelumnya. Gitu ya. Nah, sekarang kita pelajari kesalahan-kesalahan yang sering terjadi. Nah, ini contohnya ya. Ini hipotesis dibangun tanpa dasar yang kuat. Misalnya aja berhipotesis terdapat pengaruh positif antara kecelakaan lalu lintas terhadap penghindaran pajak. Ya. Bentar. Masih terdengar ini, Mas Mbak? Masih, Pak.
Sih, Pak. Nah, ini tidak didasari oleh teori yang kuat. Pengaruh kecelakaan terhadap pengindaran pajak. Nah, ini kan nggak ada hubungannya. Ini nggak bisa dijelaskan dengan teori. Hasil-hasil penelitian sebelumnya juga tidak bisa mendukung ke sini, ya kan. Tidak ada riset-riset mengenai kecelakaan lalu lintas terhadap pengindaran pajak. Ini lemah, tidak bisa. Nah, kemudian yang kedua, ini hipotesisnya simultan, bersama-sama. Misalnya aja nih usia CEO, financial distress, dan cash flow volatility berpengaruh secara simultan terhadap keputusan hedging. Nah ini nggak bisa kalau hipotesis itu digandeng jadi satu. Ada usia CEO, financial distress, dan seterusnya. X1, X2, X3 digabung berpengaruh terhadap keputusan hedging. Nah, kalau pengaruh simultan itu diuji statistik, uji F itu ya, itu untuk menentukan kelayakan model fit, ya, model fit test, bukan untuk hipotesis. Nah, kesalahan yang tiga itu ini, ada kata-kata diduga, usia CEO berpengaruh terhadap keputusan hedging. Guna ada kata-kata ini ya, signifikan. Nah, signifikan ini kata yang dipakai ketika menginterpretasi hasil statistik ya, bukan hipotesis. Kemudian selanjutnya lagi, ada kata-kata paling dominan. Nah, ini juga keliru. Kemudian ada lagi, usia CEO tidak berpengaruh terhadap keputusan hedging. Nah, ini kemarin saya menguji menguji proposal, ini hipotesisnya kok X1 tidak berpengaruh terhadap Y. Nah, ini enggak boleh. Kenapa? Karena tadi ini konsepnya ini ya. Hipotesis itu tidak dimaksudkan untuk menguji ini tidak terdapat hubungan atau tidak terdapat pengaruh. Ini H0 ya. H0 itu kan tidak ada pengaruh, tidak ada. Ini ya tidak dimaksudkan untuk diuji. Yang diuji itu biasanya hipotesis alternatif. Ini H1, H2 itu akan menguji hipotesis alternatif. Menguji apakah benar terdapat pengaruh, apakah benar terhadap perbedaan. Itu yang akan diuji. Bukan menguji tidak terdapat pengaruh atau tidak dapat perbedaan. Gitu ya. Sehingga kalau hipotesisnya itu ini tadi, yang ini tadi ya, yang tidak berpengaruh itu tidak boleh. Yang mau diuji itu ya pengaruhnya, kemudian perbedaannya itu apa, itu yang mau diuji. Nah itu kira-kira pengembangan hipotesis. Nah hipotesis itu tidak ditulis tiba-tiba ya, tidak ditulis tiba-tiba, tapi berdasarkan alur yang logis, sistematis tadi ya. Misalnya ini kan dia berhipotesis bahwa pengaruh usia CEO terhadap keputusan hedging itu dia uraikan mengutip pakar, kemudian ada teorinya, kemudian didukung oleh hasil riset yang mendukung, nah baru dihipotesiskan gitu. Kira-kira begitu ya. Ada pertanyaan sampai di sini? Mas, Mbak? Halo? Jelas, Pak. Gimana, Mbak siapa ini? Safela? Safela, Pak. Bisa jelas ya? Iya, Pak. Bisa Oke. dimengerti sampai ini, Pak. Oke. Sekarang saya tunjukkan apa lagi ya, ini hipotesis, kemudian contohnya sudah, gitu ya. Barangkali ada pertanyaan sebelum saya review ininya, tugasnya. Tugasnya mana ini? Kok belum dikumpulin? Yang tugas 2, Pak. Nah, ini punya Mbak Nun ya, coba ya. Mbak Nun itu lah. Oh, Poliane wis. Siapa ini? Jeffrey. Sama, Pak. Satu Podo. kelompok, Pak. Yang beda siapa? Yang beda siapa ini?
Afrohulda atau Mbak Jessica? Oke, beda Mbak itu. Reni, Pak. Mbak Reni itu Ini ini ya. Jessica bisa, Oke. Pak. Oke. Mbak Reni Mustika. Ya. Ya, ini. Duh, iki apa iki? Iya-nya apa ini Mbak Reni? Di sini enggak? Itu yang pembetulan dari waktu kemarin Pak, perbaikannya. Y-nya apa ini Mbak? Y-nya. Iya, Kok ora ono kaitane karo akuntansi iki apa iki? In-touching writing. Implementasi POEW in-touching writing. Ini keliru ya Mbak ya? Saya coba tanya lagi. Nah, ini pengaruh manajemen laba terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial. Corporate governance sebagai variabel moderasi. Ini Y-nya apa nih Mbak? Y-nya apa? Halo Mbak Reni atau yang kelompok yang di Mbak Reni siapa? Pak itu kemarin bikinnya dibagi-bagi Pak, jadi tadi yang S4 itu nggak tahu yang bikin siapa, kan kemarin apa tugas kelompok terus dikumpulkan habis itu di Nah, ini itu, Pak. ada enggak orangnya ini? Mas Aklul ada? Aklul Kutsi? Hadir enggak? Ada, Pak. Nah, Firman Aditya hadir? Ada, Pak. Hafizman? Hadir, Mas Pak. Oke. Mas Mbak Devi ada? Dwi Anggreni? Reni Mustikasari? Hadir Pak. Yundi Al-Faisa? Hadir, Pak. Ya ada semua. Oke, ini yang ini enggak benar ini ya, yang ini kemudian ya ini Y-nya ini CSR, tanggung jawab sosial perusahaan, X-nya manajemen laba. Kemudian corporate governance ini moderasinya ya. Coba ini manajemen laba, size, leverage terhadap CSR. Ini corporate governance moderasinya, model risetnya ya. Ya. Nah, ini hipotesisnya, ini bukan hipotesis, Mbak. Ini hasil menunjukkan bahwa manajemen laba signifikan berpengaruh terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial. Ini hasil ya. Hipotesisnya, atau Mbak yang tadi ya. Hipotesisnya apa lagi? Sehingga apa lagi yang ini? Yundi, Pak. Siapa? Yundi. Yundi. Mana Mbak Yundi? Ya. Ini hipotesisnya keliru karena bukan hasil ya. Kalau ini model penelitiannya sudah benar, variabelnya ini variabelnya apa saja di sini? Kan ini ada manajemen laba, size, leverage. Kemudian variabel Y-nya CSR ini. Kemudian variabel moderasinya ini ya ada berapa ini? Corporate governance ini variabel moderasinya. Ini harusnya ditulis di sini ya Mbak ya. Nah ini teorinya pakai apa di sini ya kan? Nah berarti ini ada stakeholder teori ya. Ada stakeholder teori. Nah, yang kedua di sini. Pendeteksian kecurangan laporan kekuasaan pada pertambangan di Indonesia. Nah ini Mbak,
Y-nya apa ini? Laporan fraud. Kecurangan ya, fraud. Model penelitiannya mana? Gambarnya itu ya Mbak ya. Gambarnya apa? Nah penting juga ini coba yang ini. Faktor-faktor yang mempengaruhi penyerapan tenaga kerja di provinsi. Ini Y-nya tenaga kerja. Ya. Kemudian saya lihat aja ke bawah dulu ya. Analisis pengaruh beta, size, D terhadap return saham. Ini Y-nya return saham. Ya, kemudian ini harga saham, Y-nya harga saham. Pengaruh faktor ekonomi makro terhadap harga saham. Ini harga saham ya. Nah, ini evaluasinya Mbak, Mas yang di sini ya, bahwa Y-nya itu 1. Kalau misalnya Y-nya CSR ya CSR semua. Kalau Y-nya apa tadi ya? Ini apa tadi? Kecurangan laporan keuangan ya kecurangan laporan keuangan semua. Kalau Y-nya mau, nah ini nggak ada hubungan dengan akuntansi ya ini ya. Nah ini pengaruh penyerapan tenaga kerja nggak ada hubungannya dengan akuntansi. Kemudian kalau Y-nya mau harga saham ya Y-nya harga saham semua. Itu ya. Jadi itu ya Mbak evaluasinya. Siapa ini? Reni. Mbak Reni ya. Ya Pak, baik. Jadi Pak. yang direview itu artikel-artikel yang berkaitan dengan akuntansi, kemudian Y-nya sama. Y-nya sama ya. Misalnya Y-nya penghindaran pajak, ya Y-nya penghindaran pajak. Jadi mencarinya itu yang penghindaran pajak semua gitu. Itu ya Mbak ya. Atau artikelnya itu harga saham, Y-nya ya yang harga saham semua ya, banyak. Seperti tadi saya contohkan di sini. Ini mana ya? Nah, ini kan Y-nya keputusan hedging. Ya, ini ya, keputusan hedging Y-nya ini, keputusan hedging, ya. Y-nya keputusan hedging, maka di sini penelitian terdahulunya itu Y-nya mesti hedging. Ini ya, Y-nya mesti hedging. Penggunaan hedging. Ini keputusan hedging. Ya. Ini role of hedging mechanism. Ya. Hedging semua. Ini lindung nilai itu kan hedging juga, mempengaruhi lindung nilai. Terus ini determinant of hedging activities, Y-nya hedging juga. Hedging semua sama. Jadi Y-nya hedging semua ya Mbak ya. Y-nya itu sama ya. Terus yang berkaitan dengan akuntansi jangan yang lain. Gitu. Paham ini Mbak, Mas semuanya? Paham, Pak. Ya. Paham, Pak. Paham, Gitu Pak. ya, nanti diperbaiki. Mudah-mudahan kelas ini bisa semua ya sukses. Nah saya hanya mengantarkan supaya jenengan-jenengan itu bisa membuat template awal bimbingan dengan baik, kemudian bisa membuat proposal dengan baik. Kalau bisa membuat proposal lah, oleh karena itu saya teori kuliahnya itu adalah konsep, kemudian prakteknya di skripsi atau di proposal bagaimana, kemudian saya latih seperti ini. Ini berlatih untuk mereview suatu jurnal. Mulai dari artikelnya, namanya siapa, judulnya apa, dan seterusnya, sumbernya, linknya bagaimana, kemudian masalahnya apa, pertanyaan-pertanyaannya apa, teorinya yang dipakai apa, kemudian dan seterusnya ya, hipotesisnya apa ini. Supaya apa Anda terlatih, jangan terlatih, supaya nanti ketika membuat proposal menjadi mudah. Sehingga saya berharap bahwa panjenengan semua itu mengikuti ini dengan seksama dan apa artinya tugas-tugasnya itu dikerjakan dengan benar-benar supaya nanti bisa membuat template awal dan proposal. Kira-kira seperti itu tujuannya ya. Makanya ini saya review ya. Review. Bisa
Bisa dipahami nih Mas, Mbak? Halo? Bisa, Pak. Iya, Nah, Pak. nanti dibetulin ya. Oke. Nah, kemudian tugas yang ketiga itu mana? Enggak ada di sini ya. Tugas yang ketiga itu ya, kemudian apalagi ya, tugas yang ketiga, ya, penugasan yang ketiga, coba nih, tugasan yang ketiga itu ini. Nah, tugas yang ketiga itu ini Mbak. Ini pengembangan hipotesis. Oh, tugas yang kedua apa nih? Nah, teori. Nah, ini teori yang dipakai apa ini? Tugas yang kedua kok belum ada? Setelah ini ya Mbak ya, setelah mana tadi? Tugas yang kedua ini, itu menguraikan teori yang dipakai. Tujuan dari tugas 2 adalah melatih mahasiswa untuk bisa membuat bab 2 yang berisi uraian mengenai teori yang dipakai dan penjelasan konsep variabel yang digunakan. Nah ini, jadi yang tadi ini tetap, ini kan ya, ini tetap ada. Kemudian di bawah ini itu uraikan teorinya, di bawah ini uraikan teorinya. Seperti ini, seperti di sini ya. Teori, nah ini. Nah, gini maksudnya. Misalnya teori agensi uraikan di sini, teori upper echelon uraikan ya. Kira-kira 2-3 halaman. Kemudian uraikan juga mengenai variabel Y-nya. Apa di sini? Misalnya tadi harga saham ya uraikan di sini mengenai harga saham. Terus variabel-variabel independennya lainnya apa di sini? Ini kan usia CEO. Nah, maksudnya itu menulis ini. Jadi yang tugas yang kedua itu maksudnya adalah ini, Mbak, landasan teori. Jadi setelah review ini kan ya, setelah review ini selesai, kemudian di bawahnya ini itu membuat ini tadi. Nah ini, landasan teori di sini. Itu tugas yang kedua. Jadi sebetulnya secara tidak langsung ini kita berlatih untuk bisa menulis ini landasan teori. Landasan teori. Nah, baru tugas yang ketiga itu adalah menulis di sini pengembangan hipotesis. Pengembangan hipotesis ini tugas yang ketiga. Tugas yang ketiga ini. Jadi tujuan dari tugas 3 adalah melatih mahasiswa untuk bisa membuat bab 2 yang berisi pengembangan hipotesis dan kerangka pemikiran. Nah ini pengembangan hipotesis, uraikan pengembangan hipotesis. Teori yang dipakai apa, pendapat ahli, terus hasil penelitian yang mendukung. Ini ya, sini. Jadi tugas yang ketiga adalah ini. Tugas yang ketiga adalah ini. Nah ini, pengembangan hipotesis. Pengaruh X1 terhadap Y. Ya, terus pengaruh X2 terhadap Y, pengaruh X3 terhadap Y. Terus kalau ada moderasi berarti pengaruh moderasi ya terhadap hubungannya itu. Ini tugas yang ketiga. Bisa paham ini, Mas, Mbak? Nah, jadi tugas yang kedua itu menulis teorinya yang dipakai apa, kemudian penjelasan variabel X-nya dan variabel Y-nya, konsep-konsepnya bagaimana. Itu tugas yang kedua, sehingga ini kurang. Jadi reviewnya ini, artikelnya ini belum fokus, artinya ini judulnya Y-nya masih campur-campur ya. Y-nya masih campur-campur. Kemudian variabel penelitiannya nulisnya masih belum benar. Harusnya kan variabelnya Y-nya apa, X-nya apa gitu ya. Nah, modelnya. Kemudian hipotesisnya ini bukan seperti ini. Nah, ini ditulis hipotesisnya H1 apa, H2 apa, H3 apa, H4 apa gitu ya. Ini harusnya ditulis seperti itu. H1, H2, H3 dan seterusnya. Nah, kemudian setelah itu di sini ditulis teori yang dipakai. Nah, kalau teorinya itu dipakai
di jurnal yang pertama dan jurnal yang ketiga ya ditulis satu saja. Misalnya teorinya hanya teori agensi, semua yang di sini nih, yang di sini pakainya teori agensi ya tulis teori agensi aja di sini. Agensi teori gitu ya. Kemudian ditulis variabel-variabel yang dipakai apa itu ya, dijelaskan konsepnya. Itu ya, kira-kira ya, Mbak, Mas. Reviewnya terhadap Mbak Reni. Terus ini yang mau direview siapa lagi nih? Yang mana? Ini kok Siti toh ini berapa kelompok sih? Yang mana yang mau direview, Mas? Kelompok Mas Ainun, saya, dan Mas Oke. Yuda, Mas Andri, Pak. Ainun ya. Oke. Tadi yang Mbak Reni sudah paham ya? Kelirunya ya, Mbak? Oke, Pak. Oke. Tolong dibetulin. Usahakan diikuti Mbak kon beneke ya dibenarke. Sehingga nanti ini tujuan utamanya itu ya tadi itu, jangan selesai mata kuliah ini bisa nulis template awal dan gambaran nulis proposal itu ada gitu ya. Sehingga nanti jenengan semester 7 daftar apa namanya? Daftar skripsi ya sudah punya template awal dan gambaran proposal. Nah, ini punya Mas Ainun, ini tax avoidance, penghindaran pajak ini. Ini coba ya, judul artikel tax avoidance. Nah, show overconfidence. Ini penulisnya siapa ini? Oke ya. Nih. Oke, UII ini. Coba kita klik linknya ya, Mas ya. Kok di sini nih? Jurnal UI JAA. Biasanya ono gambar ini. Search. Ya. Cinta 2 ya. Jadi gambarnya kayak gini. Nah, ini aja ini ya. Oke. Jadi kalau klik ini biasanya nampak ini, nampak apa? Jurnalnya itu ya. Nama jurnalnya kan nama jurnalnya. Kemudian muncul ini ya. Muncul ini. Terus ini yang menulisnya ini ya, yang nulisnya. Nah, ini ada abstraknya. Kemudian cara untuk download-nya di sini. Ini sudah benar ya, sudah benar. Oke, ini kita lihat. Coba kita lihat ya. Nah, ini sama, berarti ini lihat PDF-nya. Kita lihat PDF-nya. She Overconfident Tax Burden Education Foundation. Coba dilihat. Di sini ya. She Overconfidence ini ya, model risetnya ini. Ya kan, Y-nya tax avoidance ini ya, tax avoidance. Oke, bagus ya. Kemudian tadi saya review. Oke. Nah, masalahnya itu di sini itu tinggal milih Mbak Anu siapa nih? Ini Ainun sama Jeffrey ya. Bab 1. Ini bab 1 mau pilih yang mana masalahnya? Ini di antara 1 2 3 4 ini. Ini mau yang A, yang B apa yang C? Punyamu riset guide-nya yang mana, Mas? Jeffrey sama Ainun mana? Halo? Halo? Ya. Ini research gap kan ini ya, masalah yang bersumber dari research gap ini. Senjangan risetnya.
Riset gap-nya yang mana? A, B, C, atau D? Punyamu. Yang tadi ini. Yang barusan ini. Nah ini. Ini kan pakai moderasi. Nah kalau ada moderasi itu yang mana? Riset gap-nya yang mana? Kenapa? Nah, ini kalau ini hanya mengekstensi ya. Ini menambah variabel atau menggabungkan beberapa riset sebelumnya. Kalau ada variabel moderasi itu biasanya masalahnya adalah di sini, Mas. Nih. Adanya perbedaan hasil penelitian sebelumnya yang perlu dijelaskan. Ya. Ini loh, Mas, yang ini. Ya. Masalahnya yang ini. Yang C. Sehingga nanti ini yang ini moderasi kan ini. Moderasi yang ini ya. Oke, lanjut saya review dulu aja. Nah, ini apakah CEO berpengaruh positif terhadap tax avoidance? Apakah Education Foundation memperkuat pengaruh ini? Kan klop jadinya ya. Coba lihat di sini. Apakah CEO berpengaruh positif terhadap sebetulnya di mana? Di sini itu belum ada positif negatif ya kalau di sini ya. Pertanyaannya apakah CEO di sini ya, apakah CEO berpengaruh terhadap tax avoidance gitu aja. Kemudian apakah Education Foundation memperkuat pengaruh antara CEO ini terhadap tax avoidance. Itu ya Mas ya, bahasa dalam pertanyaan penelitian seperti itu ya. Untuk menguji apakah ini berpengaruh terhadap ini ya benar. Terus kemudian, nah dari keagenan ya, ini di sini ditulis singkat aja Mas, teori keagenan gitu ya. Nah nanti dijelaskan di bawah yang di sini itu. Yang agenan nggih. Iki malah urung digawe. Dijelaskan. Nah justru di sini ini diuraikan teorinya ini yang agak detail Mas. Satu saya teori keagenan ya. Ini diuraikan agak panjang gitu ya. Paling tidak 1 halaman atau 3 paragraf gitu ya. Atau 3 sampai 5 paragraf gitu ya. Jadi ini juga melatih nanti kalau Anda paham teori keagenan, teori budaya perusahaan, nah ini upper echelon gitu ya. Ini nanti jenengan di bab 2 ketika menulis proposal, tinggal ngambil ini aja tuh dimasukkan ke sana ya. Teori legitimasi, nah ini mau yang dipakainya yang mana gitu ya. Jadi ini diuraikan secara agak panjang lebar gitu ya. Setelah teorinya itu kemudian variabelnya lah ini. Seperti ini tuh Mas. Nah ini ya. Ini ya teori upper echelon. Sini kan 1, 2, terus teori keagenan 1, 2, 3 paragraf gitu ya. Nah baru kemudian dia berbicara masalah ini variabel risetnya. Ini variabel Y-nya ini kan. Ini dijelaskan 1, 2, 3, banyak ini. Nah kan dijelaskan banyak ini. Nah usia CEO 1, 2, 3. Nah gitu ya. Paham maksudnya ya Mas ya? Ya, nah maksudnya seperti itu. Itu melatih menulis tadi, menulis di bab 2 ini, menulis di ini bab. Nah ini tinjauan pustaka, landasan teori, kemudian nanti ini baru teori-teori ya, hasil penelitian terdahulu, kerangka pemikiran dan pengembangan hipotesis. Jadi melatih menulis ini ya. Oke, kembali lagi ke sini, ke atas lagi ya. Ini sudah lebih bagus dari yang awal kemarin ya. Ini teorinya lah. Di sini justru singkat aja teori keagenan. Terus teori apa lagi di sini teori
budaya perusahaan, terus apalagi teori eselon atas gitu ya. Udah ini ketiknya teori keagenan, teori budaya perusahaan, teori keagenan. Lah uraiannya nanti di bawah gitu ya. Ini mereview. Nah, variabel tax avoidance, iya, moderasi ya sudah betul, kontrolnya ini, oke. Model penelitiannya ini sudah benar, ya. Ini lengkap, ditulis lengkap, hipotesisnya CEO berpengaruh positif terhadap tax avoidance. Education Foundation memperkuat pengaruh positif CEO terhadap tax avoidance. Ya, sudah benar ini. Nah, simpulannya itu singkat padat jelas saja. Ini simpulan itu seperti hasil penelitian itu loh, Mas. Paham nggih? Ini kan bentuknya uraian karena di jurnal. Anda di sini nulisnya yang singkat padat jelas saja satu. Yang hipotesis satu terjawab enggak gitu ya. Nah, ini bahwa hasil mendukung bahwa CEO ini berpengaruh. Berarti simpulan satu, CEO overconfidence berpengaruh positif terhadap tax avoidance. Yang kedua, untuk menjawab hipotesis dua ini, Mas. Tadi hipotesis satu bahwa CEO overconfidence berpengaruh positif terhadap tax avoidance. Terus yang kedua, ini menjawab yang H2 ini. Ini Education Foundation memperlemah pengaruh positif CEO. Nah, ini simpulannya dua ini. Sudah selesai. Ya, itu ya, Mas. Ini matur nuwun koreksinya, Pak. Ya, ini review yang dari jurnal pertama tadi ya ini. Nah, kemudian ini research metodenya, data analisisnya, descriptive statistik. Nah, research analysis di sini ya. Nah, coba ini lihat ini. Ya. Jadi kalau jenengan itu paham membaca output statistik seperti tadi di awal saya ungkap itu nanti di sini akan mudah. Saya CEO, ya koefisiennya apa? Positif. Nah, berarti probabilitasnya apa? Oh di bawah 5%. Berarti ini positif berpengaruh positif terhadap tax avoidance. Ini model 1. Model 2 sama juga. Ini positif, ini pengaruhnya signifikan. Nah, ini CEO bintang eduk ini adalah moderasi. Edukasi ini dikalikan dengan CEO ini adalah moderasi. Coba lihat ini moderasinya. Negatif ya. Negatif ini tidak signifikan. Berarti ini tidak berpengaruh ini, Mas. Simpulannya ya, bahwa edukasi ini ya prediksinya kan memperkuat pengaruh CEO overconfidence terhadap tax avoidance. Hasil risetnya alfanya itu probabilitasnya di atas 5%, berarti ditolak, hipotesis 2 ditolak ini. Ya, hipotesis 2 ditolak. Itu. Jadi kalau membaca output statistiknya bisa, nanti hasilnya itu bisa ditulis sendiri. Ya. Hasilnya. Itu ya, Mas. Ini reviewnya. Oke ya. Bisa paham sampai di sini, Mas? Oke, saya review yang kedua. Jadi ini yang lain-lainnya mengikuti juga ya. Saya review punya Mas Mbah Nun ini sama Mas Jeffrey. Nah, ternyata nanti diikuti juga, kelirunya di mana dibetulkan. Kemudian implication of CSR and GCG on tax avoidance. Nah, ini jurnal Sinta juga yang juga Sinta. Jurnalnya apa ini namanya? Ikut join. Nah, ini coba ya diklik ya. Universitas Tarumanegara, jurnal akuntansi ya. Ini Sinta berapa ini Mas? Sinta 2 ya. Oke. Nah, ini ketika diklik sudah keluar seperti ini sudah benar ini ya. Sudah benar. Jadi
ini harus sudah benar ya, untuk linknya sudah benar, PDF-nya kita lihat. Nah ini pakai regresi juga. Positif, pengaruh positif CSR pada tax avoidance. Nah, coba ya di sini, ini ada vertical review. Nah ini kan CSR ini ya, ini variable controlnya, ini internal control ini. Audit komite sama komisi independen, nah, CSR-nya ini ya, variable independennya CSR ini ya. Nah ini pakai regresi boleh, tadi kan regresi moderasi MRA ya, metodologi ini. Coba ini, desain risetnya. Teknik analisisnya ini kan. Nah ini, pakainya regresi. Oke ya. Kembali ke sini ya. Ini pakai Sam Amos bisa kalau datanya normal ya. Kalau datanya tidak normal pakai PLS, Sam PLS bisa juga. Nah, kemudian kembali lagi ke sini, oke ya. Masalah penelitian ya. Ini mestinya tadi yang terdapat perbedaan hasil-hasil riset sebelumnya. Pertanyaan penelitian ya benar. Apakah saya pengaruh terhadap baca? Terus apakah komite audit ini sebagai memoderasi pengaruh ini benar? Tujuan penelitian benar. Nah, ini teorinya teori legitimasi pemangku kepentingan agensi. Urainya di bawah ya Mas ya nanti tadi. Tadi sudah paham ya urainya ya? Halo Mas? Mas Oke Andrew? Pak, nanti kami uraikan. Oke ya, variabelnya ini benar. Ini udah benar. Nah ini kan menggunakan moderating regression analysis atau MRA. Jadi dalam teknik analisisnya itu kalau moderasi pakai regresi itu ada namanya MRA, ada nilai selisih mutlak. Jadi untuk menguji apa namanya penelitian ini bisa pakai teknik MRA. Ini pakai MRA atau nilai selisih mutlak. Ya. Itu ya. Hipotesisnya. Nah ini kan ada pengaruh positif ini terhadap ini. Nah simpulannya apa? Simpulannya 1, 2, 3 gitu ya Mas ya tadi sudah. Coba kita lihat hipotesisnya apa ini tadi. Hipotesisnya, nah ini ya. Ini moderasinya. Bisa. Halo? Kita lanjut ya. Maaf Pak Ulum. Iya. Pak, saya izin untuk live ya Pak, karena saya mau ke gereja, ada perayaan Minggu Palma. Oke ya. Oke, terima kasih ya Pak. Ya, sama-sama. Ini kira-kira sama ya tadi ya. Ini jamnya sudah jam 5 kurang, sudah 2.34. Gimana? Sudah aja ya, apa mau diterus? Sudah sore nih. Halo? Cukup ya? Sementara cukup dulu, kemudian
presensinya tadi malam sudah saya presensi itu. Tadi masuk semua ya tadi ya. 27 orang ya. Tadi malam saya lupa meminta TU untuk dipresensikan hari ini. Kalau dibuka sekarang maka tidak bisa dipresensi karena di luar jam kuliah ya. Nah, tadi malam saya melihat bahwa kelas ini kan rajin-rajin ini ya, ini masuk hari ini pun masuk semua sehingga tadi malam sudah saya presensi, sudah masuk semua. Oke, gitu aja ya. Sementara terima kasih atas atensinya, kemudian nanti instruksinya untuk ujian tengah semester nanti kita ketemu lagi ya. Saya koordinasi dengan Komting. Komtingnya siapa ini? Mas Jeffrey? Jeffrey. Ya. Nanti koordinasi sama jenengan ya Mas ya, nanti untuk masalah ujiannya. Nanti bisa saya jelaskan lewat Gmeet juga dan penjelasan rincinya. Oke, sementara untuk materi hari ini selesai, tugasnya dibetulkan, kemudian tugas yang ketiga tadi hipotesis dikerjakan ya. Kemudian nanti UTS kita instruksikan lagi dengan Komting ya. Selamat sore semua, mohon maaf kalau ada salah kurangnya ya. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.